pemasangan, biaya pelaksanaan uji coba. Lalu pengoperasiannya gitu seperti apa itu teman-teman harus dilihat lagi ya. Gitu. Oh, sorry, ini ada terakhir yang uji coba ya, biaya uji coba itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Nanti bisa baca sendiri teman-teman. Ini kategorinya apa sih? Nah, di sini ada uang yang dipinjam untuk membayar kontraktor. Memang diklasifikasikan sebagai notes payable ya, karena menandatangani suatu perjanjian hutang gitu ya. Membayar untuk konstruksi, berarti kan membangun gedung ya, berarti masuknya ke building. Biaya tanah, masuknya ke tanah ya. Nah, terus dia bilang biaya pajak untuk properti ya, tanah ya, kalau real estate itu ya, berarti kan tanah juga ya. Asuransi konstruksi, berarti biaya gedung. Nah, nanti ini selanjutnya ada teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Udah saya masukkan, udah. Jadi harus rajin-rajin membaca kita agar juga materi kita banyak ya, ada 60 slide ya. Kalau saya bahas satu persatu mungkin agak lama. Ini kan cuma pengkategoriannya aja. Yang penting teman-teman tahu nih. Ya kalau membangun gedung baru ya pasti untuk biaya gedung ya. Tanah kan berarti dia bilang dia buat biaya tanah. Ada juga land improvement nih, kayak biaya parkir tadi. Nah itu termasuknya biaya apa namanya. Nah kalau ini kan bunga nih untuk membayar biaya konstruksi. Nah itu masuknya biaya gedung gitu ya. Berikut juga sama seperti ini ya. Nanti ada improvement, land improvement lagi nih. Buat apa instalasi? Dia bilang. Buat pagar gitu ya dan lain sebagainya. Komisi fee untuk membayar real estate agency itu masuk biaya tanah karena kita buat memperoleh biaya tanah ya. Gitu ya. Ada self construct aset atau adalah aset tetap yang dibangun atau dibuat sendiri oleh perusahaan, bukan dibeli dari pihak luar. Contohnya adalah perusahaan membangun sendiri gedung kantor, gedung pabrik gitu, gitu ya teman-teman ya. Di mana biaya meliputi ada apa aja? Ada material dan juga labor, di mana ada biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Nah, ada overhead nih dibagi dapat diberlakukan dengan dua cara. Tidak mengalokasikan biaya overhead tetap atau fixed overhead ke proyek konstruksi, mengalokasikan sebagian biaya overhead ke proses konstruksi. Perusahaan banyak menggunakan metode kedua yaitu mengalokasikan sebagian biaya overhead ke aset yang sedang dibangun. Jadi nanti semua masuk ke dalam biaya aset tersebut gitu ya teman-teman ya. Buat nanti didepresiasi gitu. Nah, sekarang udah kita masuk LO kedua ya. Tadi kita tuh ada 5 LO di sini ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu biaya bunga selama konstruksi nih. Nah, tiga pendekatan yang telah diusulkan nih untuk mencatat bunga yang timbul dalam pembiayaan konstruksi tidak mengkapitalisasi bunga, tidak dimasukkan ke dalam aset lah, meningkatkan biaya aset atau mengkapitalisasi semua biaya dana menjadi seluruh biaya pendanaan. Nah, kalau ini mengkapitalisasi hanya selama masa konstruksi aja. Itu sesuai dengan IFRS. Atau mengkapitalisasi semua biaya dana, di mana mengkapitalisasi seluruh biaya pendanaan yang paling tinggi. Nanti bisa dibaca lagi. Di sini IFRS itu mengaku ya teman-teman, dia dapat bunga yang muncul kita selama pembangunan atau perolehan aset tidak langsung dibebankan sebagai biaya, tetapi dimasukkan ke dalam nilai aset atau dikapitalisasi gitu ya. Nah, IFRS juga konsistennya dengan historical cost. Nah, kapitalisasi itu dari tiga item. Ada aset yang memenuhi syarat. Ada juga periode kapitalisasi, ada jumlah yang dikapitalisasikan. Maksudnya apa sih? Aset memenuhi syarat itu hanya aset tertentu, misalnya gedung yang sedang dibangun atau mesin besar yang butuh waktu lama yang boleh dikapitalisasi bunganya. Periode kapitalisasinya bunganya dihitung selama proses pembangunan atau persiapan aset berlangsung. Jumlah yang dikapitalisasi dimasukkan ke nilai aset hanya bunga yang benar-benar terjadi atau aktual interest dengan batasan tertentu sesuai aturan IFRS gitu ya. Ada dua tipe nih dari kualifikasi aset. Kualifikasi aset itu kan memerlukan periode waktu yang cukup lama ya untuk menyiapkan agar siap digunakan untuk dijual sesuai tujuan. Ada dua jenis aset. Aset yang sedang dibangun untuk digunakan sendiri oleh perusahaan
aset yang ditujukan untuk dijual atau disewakan yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek terpisah. Jika suatu aset butuh waktu lama untuk dibuat sampai siap digunakan atau dijual, maka perlakuan akuntansinya khusus dan biaya selama periode tersebut bisa dimasukkan ke dalam nilai aset gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kayak bab ini lebih banyak kita sih biaya-biaya terkait si PPI itu ya gitu. Ada periode kapitalisasi dimulai kapan sih? Ketika pengeluaran untuk aset mulai terjadi. Aktivitas untuk persiapan aset agar siap digunakan atau dijual sedang berlangsung. Biaya bunga mulai timbul nih. Berarti kan kalau udah ada pinjaman, biaya bunganya udah mulai timbul ya. Nah, berakhir kapan sih? Ketika aset telah selesai secara substansial dan siap di substansi ya, dan siap untuk digunakan gitu. Coba ya, biar kita ada dua arah ya. Arsifa, coba dibaca Arsifa. Langsung aja bahasa Indonesianya boleh. Kapitalisasikan yang lebih kecil dari satu, biaya bunga aktual yang benar-benar terjadi. Dua, bunga yang dapat dihindari atau avoidable interest, yaitu jumlah biaya bunga selama periode tersebut yang secara teoritis dapat dihindari oleh perusahaan jika tidak melakukan pengeluaran untuk aset tersebut. Kayak gitu ya. Berarti kan selama akuntansi perusahaan itu membangun atau membeli aset jangka panjang, misalnya gedung, mesin besar, bunga pinjaman tertentu boleh dimasukkan ke dalam biaya aset atau dikapitalisasi. Tapi tidak boleh semua ada hal-hal tertentu lah yang lebih kecil. Nah, kita pilih nih ya. Bunga yang benar-benar dibayar, bunga yang seharusnya bisa dihindari jika tidak ada investasi atas aset tersebut. Nah, oke, selanjutnya kita ada weighted average accumulated expenditure. Di sini apa sih maksudnya? Dalam menghitung pengeluaran kumulatif rata-rata tertimbang, perusahaan itu membobot pengeluaran konstruksi berdasarkan lamanya waktu, proporsi 1 tahun atau periode akuntansi di mana bunga dapat dikenakan atas pengeluaran tersebut. Oke. Zahra Salsabila dibaca, Say. Sama dijelaskan angkanya. Zahra, Iya, Ibu. udah ada Untuk kok terjemahannya di situ ya. Lo bingung langsung bahasa Indonesia boleh. ya, untuk di sini itu pada tanggal 1 Maret itu senilai 240.000 dengan periodenya itu 10 bulan ya Ibu. 10 bulan. Terus Mm-mm. juga pada tanggal 1 Juli itu senilai 480.000 dengan periode itu 6 bulan dan pada 1 November senilai 360.000. Jadi total amount-nya itu 1.080.000. Terus juga untuk mencari weighted average accumulate-nya itu ditotalkan semuanya dengan dikali dulu 240.000 dikali 10 per 12, 480.000 dikali 6 per 12, 360.000 dikali 2 per 12. Sehingga didapatkanlah hasilnya itu 500.000. Oke, paham ya? Dia dilihat dari bulannya 10 per 12 ya hitung aja Maret sampai Desember kan 10 bulan. Juli ke belakang 6 bulan. November ke Desember ya berarti 2 bulan gitu. Tinggal dikapitalisasi sesuai angkanya. Sesuai bulannya. Di sini interest rate dia bilang Anda memilih tingkat bunga yang sesuai. Untuk bagian dari pengeluaran kumulatif rata-rata tertimbang atau weighted average accumulated expenditure yang lebih kecil atau sama dengan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk membiayai konstruksi aset, gunakan tingkat bunga dari pinjaman khusus tersebut. Untuk bagian pengeluaran kumulatif rata-rata tertimbang yang lebih besar daripada pinjaman khusus tersebut, gunakan rata-rata tertimbang tingkat bunga dari seluruh utang lain yang masih beredar selama periode tersebut. Jadi kita pakai tingkat suku bunganya ya. Kita bisa lihat di contohnya langsung ya. Coba dibaca Pranasa Aditya Nugraha. Ditunjukkan adalah perhitungan tingkat kapitalisasi atau rata-rata tertimbang tingkat bunga untuk utang yang lebih besar daripada jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk membiayai konstruksi aset. Di situ ada data utang perusahaannya 12% untuk 2 tahun dengan prinsip pokok utangnya atau prinsipalnya $600.000 dan bunga per tahunnya $72.000. Habis itu ada 9% untuk 10 tahun utang, itu $2 juta.
Itu ada bunganya 180.000. Habis itu ada 7,5% untuk 20 tahun. Itu ada 5 juta dolar dan bunganya 375.000. Untuk total prinsipalnya itu 7.600.000 dolar dan bunganya 627.000 dolar. Habis itu ada capitalization rate-nya, itu total interest dibagi total prinsipal 627.000 dibagi 7,6 juta, itu hasilnya 8,25%. Paham ya dari mana? Tinggal dibagi aja jumlah bunganya berapa, prinsipalnya berapa, kita kapitalisasi, kita rata-rata aja sih sebenarnya. Oke, next. Biar cepet ya. Kita lihat dulu nih. Dia bilang pada tanggal 1 November, Sela Company membuat kontrak dengan perusahaan konstruksi ya, yang mana 1.400.000 dan juga biaya untuk tanah tersebut dibeli dari kontraktor yang termasuk dalam pembayaran pertama. Di atas tanah seharga 100.000, berarti kan tanahnya 100.000 ya. Pembayarannya dilakukan secara berkala ya. 210, 300, 540, 450, total 1.500.000. Oke. Lalu dia bilang lagi di sini, ada apa nih? Ada spesifik construction debt-nya itu berapa? Sebesar 15 persen ya, suku bunganya itu 750, other debt-nya 10%, 5 tahun masa bunganya apa pinjamannya 550, 12%, 10 tahun 600.000. Tinggal kita bikin weighted average-nya ya. Ini sama seperti tadi ya, gitu. Diakumulasi aja, Januari 1 ya berarti 12/12, Maret ya 10/12, Mei ya 8/12, Desember ya 31. Nol ya, karena kan nggak bisa 12/12 ya. Nggak bisa 12/12 ya, sorry. Berarti dia 0/12 ya, nol dia tetap ya. Gitu. Karena Desembernya 31, kecuali Desember 1. Nah, itu baru beda cerita ya. Oh, Desember 1. Oh, Desember 1 Desember, berarti dia bisa dianggap 1 bulan gitu ya. Makanya dapat angka 820.000. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada yang raise hand, saya anggap semua mengerti ya. Udah pinter-pinter banget ini, kelas ini. Oke, ada 10 tahun, 750.000. Sorry, dia bilang 750.000 tadi kan udah ada ya, angkanya 0,15 kali aja 70.000 juga di sini kapitalisasinya. Kita bisa lihat ya 750.000 dari mana? Dari sini ya. 750.000, 550, 600. Anda udah enak banget, ini udah ada rangkuman ya. Sebenarnya tanpa saya menjelaskan pun baca. Ini materinya nggak terlalu susah yang untuk hari ini ya. Dia lebih banyak teorinya. Itu Anda bisa lihat lagi di sini 11,404 gitu dari mana. Di atas kan disebutkan ya 550 ya di soal. 600 juga ada nih di soal. Bunganya berarti tinggal kita hitung aja ya. Ya kalau dia 10% ya tinggal 550 ya bener ya 55.000. Nah 72.000 karena dia 12%. Karena dia di atas 15%, makanya dapatnya 112.500. Yang 70.000 itu dari mana? Ada yang tahu 70.000 dari mana? Kita harus ngegedepin dia ke dalam 820 ya, sehingga dia ditambah 70.000. Baru kita kali dengan suku bunga rata-ratanya gitu ya. Nah, dapatlah karena dia state di sini nomor satunya. Dia pakai weighted accumulated. Oke. For 2019. Oke, berarti dia hanya pakai specific construction debt aja yang pakai weighted average accumulated ya. Yang other debt-nya dia nggak pakai weighted average accumulated gitu. Sehingga nggak perlu ditambah gitu. Tapi tetap kita tambah ya 127 ditambah dengan 1150 dapatlah angka 11,04% untuk yang bawah ya. Nah, jumlah yang mana weighted average accumulated expenditure melebihi specific construction loan, makanya harus ditambah. Nah, kapitalisasi rate-nya kita hitung nih di sini ya. Oke.
Lanjutnya kita lihat lagi nih. Ini kita kali aja sama rate suku bunganya, dapat actual interestnya 239.500 gitu ya. Nah, baru kita dapat angka 100. Padahal awalnya kapitalisasinya 120,228 gitu ya. Dia bro, selanjutnya kita jurnal nih. Nah, ini ke jurnal kita awalnya beli tanah 100.000. Buildingnya 110, dapat angka 210 gitu ya. Lalu kita pada cash 210, building pada cash 300.000 1 Maret. Nah, nanti pada 1 Mei itu ada 540 dan juga building cashnya itu 450 pada Desember 31. Nah, dia ada pengkapitalisasian nih. Nah, kita tinggal kurangin aja nih. Tadi kita dapat angka 120, 228 ya. Sedangkan kita harusnya kalau ngitung normalnya kita cashnya ngeluarin 239.500. Nah, berarti ada yang sebagai interest expense itu selisihnya. Yang dianggap sebagai biaya gedungnya itu 120, 228 karena yang diakumulasikan. Sampai sini paham nggak ya? Kalau nggak ada jawaban, saya anggap semua mengerti. Jadi nanti nggak ada pertanyaan. Kalau ujian keluar udah nggak haho-haho nanya lagi ya. Karena ujian kita UAS itu tertulis ya saya ya. Kemarin kesepakatan juga. Jadi nggak sistemnya online gitu ya. Online karena kemarin kuis ya. Jadi kan kayak buat membantu teman-teman gitu ya nilainya. Oke. Ini lihat lagi di sini 23.900 dikurangi kapitalisasi interestnya berarti yang interest expense-nya 119.272. Itu yang menjadi beban bunganya gitu ya. Kalau bingung masih bisa dibaca lagi nih di dalam sini. Gitu ya. Kan saya udah kasih screenshotnya ya tuh. Nah, ini ada bunga-bunga selama konstruksi. Nah, itu ada apa aja sih? Ada pengeluaran untuk tanah atau expenditure for land. Jika tanah dibeli sebagai lokasi untuk suatu bangunan, maka biaya bangunan dikapitalisasi selama periode konstruksi menjadi bagian dari biaya bangunan atau plan atau gedung, bukan tanah. Sebaliknya nih, jika perusahaan mengembangkan tanah untuk dijual dalam bentuk kafling atau lot, maka biaya bunga dikapitalisasi dimasukkan sebagai bagian dari biaya perolehan tanah yang dikembangkan tersebut. Jika tanah dibeli untuk membangun gedung, biaya bunga selama konstruksi ditambahkan ke biaya gedung atau plan atau building. Tidak ditambahkan ke dalam biaya tanah. Jika tanah dikembangkan untuk dijual atau lot sales, biaya bunga dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya tanah yang dikembangkan atau inventory. Secara umum, perusahaan tidak boleh mengurangkan pendapatan bunga atau interest revenue dari biaya bunga atau interest cost, kecuali jika pendapatan tersebut berasal dari pinjaman khusus atau spesifik borrowing gitu ya. Selanjutnya, dalam akuntansi biaya bunga, lobet lagi baterai saya sebentar. Selama masa konstruksi itu harus tergantung pada tujuan penggunaan aset tersebut gitu ya. Nah, di sini udah masuk ke LO yang ketiga gitu ya. Ada penilaian dari property, plant and equipment yang kita bisa nilai berdasarkan dua tadi apa? Fair, kalau ini berdasarkan fair value aja, tapi fair value aset yang diberikan atau nilai wajar aset yang diterima gitu ya. Ini beda nih. Oh tadi kan cost method atau fair value method. Kalau ini fair value, tetapi fair value aset yang diberikan atau nilai wajar saat diterima atau fair value saat aset diterima gitu ya. Nah, di sini ada namanya perusahaan itu menggunakan nilai yang paling jelas dan dapat diukur secara andal atau more clearly evident. Prinsip ini digunakan ketika transaksi tidak sepenuhnya berbasis harga tunai atau non-cash transaction. Contohnya seperti apa? Ada diskon, namanya potongan ya. Deferred payment contract, kontrak pembayaran ditangguhkan. Aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang dinilai berdasarkan nilai kini atau present value-nya dari imbalan yang dipertukarkan. Ada lump sum purchase. Total biaya harus dialokasikan ke beberapa aset berdasarkan nilai wajar relatif masing-masing aset pasar. Issuance of shares. The market price, harga saham yang diterbitkan dianggap sebagai indikasi wajar biaya aset yang diperoleh. Gitu ya. Ada exchange of non-monetary asset. Biasanya dicatat berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih jelas dan dapat diukur secara andal. Nah, perusahaan harus segera nih mengakui setiap keuntungan atau kerugian dari pertukaran tersebut jika transaksi memiliki
commercial substance atau nilai komersial gitu ya, nilai yang dapat diperjualbelikan gitu. Nah, di sini ada nih ya. Makna substansi komersial itu apa sih? Pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah akibat transaksi tersebut. Dengan kata lain, jika posisi ekonomi ini kedua pihak berubah setelah pertukaran, maka transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Dalam pertukaran aset, perlakuan akuntansi tergantung apakah transaksi tersebut benar-benar mengubah kondisi ekonomi perusahaan atau tidak. Jika setelah pertukaran arus kas atau manfaat ekonomi berubah nyata, maka transaksi dianggap memiliki substansi komersial, sehingga laba atau rugi langsung dicatat saat itu juga. Jika pertukaran hanya menukar aset yang nilainya atau manfaatnya hampir sama, tidak ada perubahan ekonomi yang berarti, maka transaksi dianggap tidak memiliki substansi komersial, sehingga laba atau rugi tidak langsung diakui tetapi ditunda gitu ya. Makanya dia ada accounting guidance, ada types of change-nya di sini seperti apa, teman-teman baca lagi ya. Lebih jelasnya ada di buku. Nah, di sini ada low situation nih. Tolong dibaca Fatimah, Firdaus. Dilanjut yang ini Fatimah sekalian. Dari awal dulu ini. Low situation itu apa Fatimah? Oke. Jadi loss situation itu adalah perusahaan mengakui kerugian jika pertukaran memiliki commercial substance. Alasannya perusahaan tidak boleh menilai aset lebih tinggi daripada nilai setara kasnya atau cash equivalent price. Jika kerugian ditangguhkan, maka nilai aset akan menjadi terlalu tinggi atau overstated. Oke, good. Lanjut. Ini kayaknya lupa saya terjemahin yang tadi ya. Terbaca aja ya. Oke, lanjut. Saya langsung masuk ke sini nih. Baca. Fatimah. Ya, baik. Jadi, PA menukar mesin bekasnya dengan model baru di Jarrod Business Solution NP. Pertukaran ini memiliki substansi komersial atau commercial substance. Mesin bekas memiliki nilai buku sebesar 8.000 Oke. euro, harga perolehan awal 12.000 euro dikurangi akumulasi penyusutan 4.000 euro, dan nilai wajar sebesar 6.000 euro. Model baru ini memiliki harga daftar sebesar 16.000 euro. Jarrod memberikan informasi processing nilai tukar trade-in allowance sebesar 9.000 untuk mesin bekas tersebut. Oh iya, terus habis itu jadi list price of mesin barunya itu 16.000 dikurangi sama trade-in allowance-nya itu 9.000. Terus cash payment due-nya jadi sisa 7.000, terus ditambah sama fair value dari mesin yang udah tadi dipakai itu sebesar 6.000. Total cost dari mesin barunya itu 7.000 tambah 6.000 jadi 13.000 euro. Oke gitu ya. Ya bilang kan. Dibilang di sini harga perolehan awal 12.000 dikurangi akumulatif depresiasi penyusutannya 6.000 berarti 8.000. Nilai wajarnya 6.000. Tapi dia bilang model baru memiliki harga daftar sebesar 16.000. Jarrod itu harus ngasih informasi kan untuk nilai tukarnya sebesar 9.000 untuk mesin tersebut gitu ya. Berarti kan 16.000. Berarti dia jual mesinnya trade-in allowance for use mesin 9.000. Berarti kan dia bayar sisanya ya. Cashnya itu jadi istilahnya dia beli mesin baru tapi dia jual trade-in mesin lama. Mesin lamanya dihargai 9.000, mesin barunya kan berarti 16.000 kurang 9 kita kasih cashnya 7.000 walaupun harga mesin barunya 16.000 nih. Berarti fair value yang digunakan untuk mesin tersebut berarti sebesar 6.000 dia bilang. And fair value-nya 6.000 berarti cost of new mesinnya sebesar 13.000 gitu ya teman-teman ya. Kita harus lakuin ini nih jurnal. Kelewat. Bentar, di sini ada equipment nih. Ayo jangan ngantuk dulu, ini udah yang LO3, masih 2 LO lagi. Nggak lama sih, harusnya jam 9 kita selesai. Oke. Ntar besok-besok minta online mulu nih, yang mentang-mentang online cepet. Jadi bukan online cepet ya teman-teman, emang materi hari ini tuh nggak begitu banyak gitu ya. Ya banyak slide-nya, tapi dia banyak teorinya dibandingin hitung-hitungan yang kompleks kayak kemarin gitu ya. Jadi ada equipment-nya tuh sebesar 13.000, accumulated depreciation equipment-nya sebesar 4.000, loss on disposal equipment 2.000. Dari mana sih loss? Karena fair value yang digunakan mesin itu 6.000. Book value yang digunakan mesin 8.000. Jadi book value-nya 8.000, tapi fair value-nya 6.000. Berarti kan kita rugi 2.000 ya.
2.000. Nah, di sini baru kita anggap sebagai loss. Kalau 13.000 kan tadi udah di state ya, equipmentnya emang 13.000 karena ada fair value yang digunakan mesinnya 6.000 sebenarnya. Jadi istilahnya kita tuh mau ngeluarin mesin baru itu 16.000. Cost untuk mesin baru tuh sebenarnya kita keluarin jadi total 13.000 karena ada fair value yang mesin yang digunakan gitu ya. Kenapa ini? Kezia? Oke. Oke, lanjut ya. Equipment itu sebesar 13.000. Accumulated depreciation equipmentnya udah di state di soal yang 4.000 ya penyusutannya. Loss on disposal equipmentnya jadi sebesar 2.000. 13 tambah 4 berapa? 17 tambah 2, 19.000. Equipmentnya sebesar 12.000. Harga awalnya nih. Dan kita kasih cash ke sana. Kita kan ngasih cash kan 7.000. Sebenarnya kita lihat dari sini sih. Equipment pada cashnya itu kan pasti 12.000 sama 7.000. 12.000 itu kan harga perolehan awal kita. Berarti kan dikurangi nih. Equipment kita kan yang lama hilang. Equipment lama nih harusnya nih. Nanti boleh ditambahin lah equipment lama nih, equipment baru gitu ya. Cashnya 7.000 gitu ya. Kalau bingung teman-teman bikin jurnalnya. Nah, kita kan berarti udah ngeluarin duit 19.000 nih. Nah, 19.000 itu, sedangkan kita nerima cost of new mesinnya itu 13.000 sebenarnya. Di mana akumulated depreciation 14.000 dan 4.000 dan loss on disposal of equipmentnya sebesar 2.000. Jadi nanti teman-teman tambahkan ada fair value of use mesin ya. Kira-kira harga fair value-nya itu berapa. Ternyata kita rugi dari harga fair value tersebut gitu ya. Kita pengen lihat doang sih. Nilai buku mesin kita 8.000 tapi fair value di luar nilai mesin kita yang bisa kita jual ya cuma 6.000 gitu. Jadi kita rugi 2.000. Gain situation di mana perusahaan biasanya mencatat biaya aset non moneter yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter lainnya sebesar nilai wajar aset yang diserahkan dan segera mengakui keuntungan yang terjadi. Perusahaan transportasi interstate menukar sejumlah truk bekas ditambah untuk memperoleh sebuah semi truk. Truk bekas tersebut memiliki nilai gabungan sebesar 42.000 di mana harga perolehan awalnya tuh 64.000 dikurangi akumulasi penyusutannya 22.000. Agen pembelian interstate yang berpengalaman di pasar barang bekas menyatakan bahwa truk-truk tersebut memiliki nilai pasar wajar sebesar 49.000 fair value-nya ya. Nah, selain menyerahkan truk tersebut, interstate juga harus membayar kas sebesar 11.000. Berarti fair value of truck exchange itu sebesar 49.000. Nah, dia bilang kita bayar cash lagi sebesar 11.000. Berarti uang yang kita keluarkan 49 tambah 11 berapa? 60.000 buat dapat si truk itu gitu ya. Tapi dia bilang apa di sini? Jurnalnya bagaimana? Nah, di sini truk yang telah digunakan. Sisa nilai bukunya berapa? Nilai awalnya kan 64.000 ya. Ini kita catat dulu 64.000. Cashnya itu kita bayar cash berapa? 11.000 ya. Nah, truk yang lama itu, truk yang baru tuh harganya cuma 60.000 dari nilai yang tadi. Kita tambahin tuh, fair value of truck exchange-nya berapa? Ditambahkan nih. Ditambah dengan cash yang kita bayarkan. Berarti 49 tambah 11 berapa? 60 ya? 60.000. Nah, oke 60.000. Accumulated depreciation truknya sebesar 22.000. Jadi benar ada 88.000. Ternyata kita ada gain sebesar 7.000 gitu. Dari book value-nya itu kan cuma 42.000. Tapi nilai pasarnya 49.000. Kita ada gain on disposal of used truck 7.000. Jadi ketika kita menukar alat, kita bisa untung, kita bisa rugi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal milih nih. Nanti pintar-pintarnya teman-teman dalam menjual properti atau aset bekasnya teman-teman itu sendiri. Sehingga apakah mendatangkan keuntungan ataukah mendapatkan kerugian. Nah, di sini tidak memiliki substansi komersial atau lacks commercial substance, di mana sekarang diasumsikan bahwa pertukaran yang dilakukan oleh Interstate Transportation Company tidak memiliki substansi komersial. Sehingga Interstate itu menangguhkan atau menunda pengakuan keuntungan sebesar 7.000 dan mengurangi dasar perolehan atau cost basis semi truknya ini sendiri. Oke, kita lihat lagi nih ya teman-teman ya. Sebenarnya kenapa sih saya artiin ya? Karena kan slide ini sebenarnya nggak boleh dibagikan ke teman-teman gitu ya. Jadi saya artikan aja slide ini dan juga membantu ya. Sebenarnya harusnya isi slide ini tuh sama seperti slide Anda waktu Anda ini ya. Ini kayaknya kelewat deh. Yang 53.000 ini. Oh, udah ada ya.
Bentar. Ini ada yang kelewat nih. Nanti saya kasih yang terbaru ya. Ini terlewat nih halaman ini ya. Sebentar ya. Coba lihat di rangkuman ya. Bener nggak ada ya yang jurnal ini? Halo, baca nggak rangkumannya? Iya, Ibu, nggak ada di kalau di rangkuman. Iya, saya tambahkan dulu sebentar ya. Saya stop share screen dulu ya. Oke, ada di sini nilai fair value semi trustnya itu. Sebentar. Ini kok begini. Sebentar. Ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Ibu. Oke, saya sambil kirim yang baru ya. Oke. Oke, di sini dia bilang apa? Interstate menangguhkan penunda pengakuan keuntungan sebesar 7.000 dan mengurangi dasar perolehan. Jadi dia ngejurnalnya, dia nggak ngundahin yang 7.000-nya ini nih. Nah, berarti kan dia berubah nih. Kita nggak mau ngakuin lah istilahnya gitu ya. Berarti truk yang lama itu dihargai 53.000, yang sebelumnya 60.000, accumulated depreciation-nya tetap 22.000, truk yang digunakan itu 64.000, cashnya sebesar 11.000. Nah, berarti harga truk barunya itu ya cuma dihargai 53.000. Yang 7.000-nya ditunda lah dia pengakuannya gitu. Itu bisa dua cara gitu ya teman-teman ya. Dia bilang. Di sini ada summary ya, pengakuan keuntungan dan kerugian atas pertukaran non-monetary asset. Hitung total keuntungan atau kerugian atas transaksi tersebut. Jumlah ini sama dengan selisih antara nilai wajar atau fair value aset, fair value asetnya yang diserahkan dan nilai buku aset yang diserahkan. Jika pertukaran memiliki substansi komersial, maka seluruh keuntungan atau kerugian akan diakui. Jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui seperti yang ini. Jadi dia bisa, tadi kan yang pertama dia rugi, yang kedua dia untung, yang ketiga dia tidak boleh ngakuin.
karena tidak ada substansi komersialnya. Nanti di soal dijelaskan juga ya kalau misalkan dia harusnya substansi komersial atau enggak gitu ya. Nah, pengungkapan disclosure ini meliputi apa aja sih sifat transaksinya, metode akuntansinya yang untuk aset yang pertukarkan dan keuntungan atau kerugian yang diakui dari pertukaran. Nanti penjelasan bawahnya bisa dibaca aja ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada government grant. Nah, Suwanura ini dibaca pengertian government grant itu apa dalam catatan saya itu? Grants atau hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan di masa lalu atau masa depan terhadap kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Di FRS mensyaratkan bahwa hibah harus diakui sebagai pendapatan atau pendekatan pendapatan secara sistematis, yaitu dengan mencocokkannya dengan biaya terkait yang dimaksudkan untuk dikompensasi oleh hibah tersebut. Oke. Bawahnya baca lagi, Say. Oh, dalam akuntansi benar. Iya kan ya? Iya benar. Dalam Ya, dalam aku. akuntansi IFRS, hibah ini tidak langsung diakui sebagai pendapatan sekaligus. Sebaliknya, pengakuannya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Artinya, jika hibah diberikan untuk menutup biaya tertentu, maka pengakuan pendapatannya juga mengikuti waktu terjadinya biaya tersebut, supaya laporan keuangan lebih tepat dan tidak menyesatkan. Oke, lanjut. Rana Aulia dibaca. Example one, contoh satu. Contoh yang pertama ada hibah untuk perawatan laboratorium Spectrum menerima subsidi sebesar $500.000 dari pemerintah untuk membeli peralatan laboratorium pada 2 Januari 2019. Peralatan laboratorium tersebut memiliki biaya sebesar $2 juta euro, umur manfaat 5 tahun, dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. IFRS membolehkan EIGI untuk mencatat hibah ini dengan dua cara. Yang pertama itu mengkredit akun pendapatan hibah ditangguhkan different grant revenue sebesar subsidi tersebut, kemudian mengamortisasi pendapatan hibah yang ditangguhkan selama periode 5 tahun. Yang kedua ada mengkredit akun peralatan laboratorium sebesar subsidi tersebut, lalu menyusutkan nilai bersihnya selama periode 5 tahun. Oke, lanjut. Lanjut, Rana. Baca lagi. Contoh yang pertama, hibah untuk peralatan laboratorium. Jika Spektrum memilih untuk mencatat pendapatan yang ditangguhkan sebesar 500.000 euro, maka jumlah tersebut diamortisasi selama periode 5 tahun ke dalam pendapatan, yaitu 100.000 euro per tahun. Dampaknya pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, statement of financial position-nya. Untuk bagian non-current asset, equipment-nya sebesar 2 juta euro, dikurangin akumulatif depreciation-nya sebesar 400.000. Terus kalau di, dikurangin jadi 1.600.000 euro. Terus untuk non-current liabilities-nya, untuk different grant revenue-nya sebesar 300.000 euro. Terus current liabilities-nya untuk different grant revenue-nya 100.000 euro. Terus untuk bagian income statement, grant revenue for the year-nya 100.000 euro. Terus depreciation expense for the year-nya 400.000. Untuk hasil net income-nya itu sebesar 300.000 euro. Oke. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya nih. Dia bilang, jika Spektrum memilih untuk mengurangi biaya perolehan, maka Spektrum mencatat peralatan tersebut sebesar 1.500.000, dikurangi akumulatif depresiasinya 300. Maka dapatlah 1.200.000, di mana depreciation expense of the year itu 300.000 gitu ya.
Baru kita lihat lagi nih. Ini contoh satu gitu ya. Jadi dia kayak ngasih contoh kalau depresiasi dikurangi jadi kayak gimana gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Di sini contoh dua. Ruben Gibraltar. Ruben, baca Ben. Hadir, Bu. Contoh yang kedua ya, Bu. Mm-mm. Contoh 2, hibah untuk kerugian masa lalu. Flyway Airlines telah mengalami kerugian operasional yang cukup besar selama 5 tahun terakhir. Kota Plainville tidak ingin kehilangan layanan penerbangan tersebut, sehingga setuju memberikan hibah kas sebesar $1 juta kepada maskapai untuk melunasi kewajiban kepada para kreditornya, agar perusahaan dapat terus beroperasi. Karena hibah tersebut diberikan untuk menutup jumlah utang akibat kerugian masa lalu, Flyaway Airlines harus mengakui pendapatan pada periode saat hibah tersebut diterima, yang di mana penjurnalannya adalah cash sejuta pada grand revenue sejuta. Jika kondisi menunjukkan bahwa Flyaway harus memenuhi kewajiban tertentu di masa depan, maka lebih tepat jika dicatat sebagai pendapatan hibah ditanggungkan atau deferred grand revenue dan diamortisasi ke pendapatan selama periode yang sesuai di masa depan. Oke. Saya lanjut ya. Intinya dia cuma mencatat sebagai cash pada grand revenue sebesar 1 juta. Contoh tiga nih ya. Kita udah dikit lagi mau masuk ke L4 ya. Oke, contoh tiga. Boleh dibaca sama Putri Meika Andini. Contoh ketiga yaitu hibah untuk biaya pinjaman. Kota Puerto Aloa sedang mendorong perusahaan teknologi tinggi TechSmart untuk memindahkan pabriknya ke Puerto Aloa. Kota tersebut setuju memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 10 juta dolar yang harus dilunasi pada akhir 10 tahun. Dengan syarat TechSmart akan mempekerjakan setidaknya 50% tenaga kerja dari komunitas Puerto Aloa selama 10 tahun ke depan. Tingkat pinjaman incremental atau incremental borrowing rate TechSmart adalah 9%. Nilai kini dari kewajiban pinjaman di masa depan sebesar 10 juta dolar adalah 6.499.300 dolar. Itu dari 10 juta dolar dikali 0,64993 pada I sama dengan 9%, N-nya 10. Jurnal untuk mencatat pinjaman tersebut adalah sebagai berikut. Cashnya di debit sebesar 6.499.300 dan kreditnya notes payable sebesar 6.499.300. Oke, dicatatnya sebagai apa di sini? Cash pada notes payable ya. Oke, selain itu dengan menggunakan pendekatan pendapatan ditangguhkan atau deferred revenue approach, dia bilang di sini ada sebesar mencatat hibah sebesar 10 juta dikurangi 649.300 sebesar cash pada deferred grand revenue sebesar 3.507.000. Nah, Smart kemudian menggunakan tingkat bunga efektif untuk menentukan beban bunga sebesar 584.937 pada tahun pertama. Perusahaan juga mengurangi pendapatan hibah ditangguhkan dan mengakui pendapatan hibah sebesar 584.937. Dengan demikian beban bersih terkait pinjaman menjadi nol setiap tahunnya. Nah, di sini ada lagi nih, udah masuk L4 nih ya, dikit lagi kita. Oke, cost subsequent ya, to acquisition. Apa sih di sini maksudnya mengakui biaya setelah perolehan atau of subsequent as cost sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Bukti adanya manfaat ekonomi di masa depan itu ada apa aja sih berupa peningkatan umur manfaat aset atau useful life, quantity of product produce, atau jumlah produk yang dapat dihasilkan, ada kualitas produk yang dihasilkan atau quality of product produce gitu ya, jenis-jenis utama pengeluaran.
Itu ada apa aja sih? Penambahan atau addition? Peningkatan atau perluasan aset yang sudah ada. Ada apa lagi? Peningkatan dan penggantian atau improvement dan replacement. Ada juga apa? Penggantian aset dan di sini penggantian aset yang ada dengan aset yang lebih baik atau jenis yang lebih bagus gitu ya. Sebentar nih error lagi nggak bisa next. Saya stop share dulu ya teman-teman ya. Error lagi. Bentar ya, saya buka lagi. Kalian ada kelas gak sih jam 10? Ada Tidak. kelas lagi nggak kelas sih? Nggak ada ya, Kalau oke. kelas A-nya nggak ada Ibu, tapi kalau untuk kakak tingkat kurang tahu sih Ibu. Oke, sebentar ya. Kelihatan nggak? Kita kayaknya jam 9 lewat-lewat dikit udah selesai ya. Kelihatan Ibu. Kelihatan kan share screen saya? Halo, guys. Terlihat Ibu. Terlihat nggak? Oke. Nah, di sini ada biaya setelah perolehan ya. Tadi sampai mana? Sampai ini ya. Peningkatan dan pergantian atau improvement dan replacement dia penggantian aset yang ada dengan aset yang lebih baik atau sejenis yang lebih baru. Kayak tadi kita udah ngasih contoh-contohnya kan ya. Penataan ulang atau dan reorganisasi pemindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ada perbaikan pengeluaran yang menjaga aset tetap dalam kondisi siap operasi gitu. Di sini ada type of expenditure, ada addition, ada improvement and replacement, ada rearrangement and reorganization, dan juga repairs. Boleh dibantu baca ya teman-teman ya. Siapa ya? Zahdan, ayo baca. Dan sambil ngetes ya teman-teman ini sebenarnya mengikuti nggak sih materinya udah sampai mana gitu. Coba dibaca. Boleh bahasa Indonesianya langsung boleh. Gimana Zahdan? Zahdan, baca Zahdan. Zahdan suaranya nggak kedengeran. Apakah terdengar suaranya Ibu? Coba ulang, udah baca ulang. Dari yang tipe expenditure-nya ke Ibu. Iya, Yang pertama ada addition atau tambahan. Penerapan akuntansi namanya itu adalah kapitalisasi biaya penambahan ke akun aset. Yang kedua itu ada oke. perbaikan dan pergantian atau improvement and replacements. Perlakuan akuntansinya itu mengurangi biaya dan akumulasi depresi penyusutan aset lama dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian. Kapitalisasi biaya perbaikan atau penggantian dia. Yang selanjutnya ada penataan ulang dan reorganisasi. Perlakuan akuntansi normalnya itu biaya penataan ulang dan reorganisasi ini dicatat sebagai pengeluaran. Selanjutnya ada perbaikan atau repairs. Di sini ada dua perlakuan akuntansi normalnya. Yang pertama itu ada biasa. Biaya pengeluaran ini perbaikan pada saat terjadi, atau yang kedua perbaikan besar atau major, yaitu menghapus biaya dan akumulasi penyusutan aset lama, akui setiap keuntungan atau kerugian, kapitalisasi biaya perbaikan besar. Dalam menentukan biaya, bagaimana biaya harus dialokasikan setelah diakuisisi, perusahaan mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal properti, pabrik, dan peralatan. Mereka mengakui biaya sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Oke, terima kasih. Berarti kamu mendengarkan dari tadi. Oke, kita sudah selesai di LO4. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini mungkin materinya kalau menurut saya lebih mudah ya. Secara jujur dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Karena ini nggak terlalu banyak hitung-hitungannya. Gitu. Ini udah yang terakhir ya. Ada disposisi dan dari properti, plant and equipment gitu ya.
Perusahaan di sini sebuah perusahaan dapat menghentikan gitu ya penggunaan aset tetap atau plan aset secara sukarela atau melepasnya melalui apa? Penjualan, sell, exchange pertukaran, involuntary conversion, konversi tidak sukarela, atau peninggalan atau ditelantarkan abandonment. Dia bilang apa? Depresiasi harus nih dilakukan up to date gitu ya. Depreciation must be taken up to the date of disposition gitu ya. Nah, di sini maksudnya aset tetap juga tidak selalu digunakan sampai habis umur ekonomisnya. Perusahaan bisa menghentikannya lebih cepat dengan berbagai cara yang tadi. Nah, kalau penjual ya dijual ya, tukar tambah gitu pertukaran. Involuntary itu kayak aset hilang atau rusak karena kejadian seperti kebakaran, banjir atau kecelakaan, biasanya ada klaim asuransi kalau di sini. Nah, kalau penelantaran tuh di kayak udah nggak ada nilai ekonomisnya ya udah dibiarin aja gitu. Kadang-kadang perusahaan kayak gitu ya. Jadi dia kayak males ngurusin, mungkin kerjaannya banyak dan lain sebagainya. Jadi kayak udah nggak mikir keuntungan udah ditelantarin aja itu banyak yang kayak gitu. Nah nanti jadinya kecurangan tuh diambil sama karyawan nggak ketahuan ya karena nggak termonitor dengan baik itu. Sell of plan asset nih ya. Satu-satu ya kita bahas. Kenzo mana? Saya nggak dengerin suara Kenzo. Hai Bu. Kayak dibaca Kenzo. Nah, selanjutnya ada satu disposisi dari itu penjelasan dari plan aset. Jadi Barat Group itu mencatat depresiasi mesin dengan 18.000 euro untuk 9 tahun dengan rate-nya itu 1.200 euro per tahun. Jika mesin dijual di pertengahan dari tahun ke-10 dengan 7.000 euro, Baret Mm-mm. mencatat depresiasi pada tanggal penjualan sebagai berikut, di mana depresiasi eksponensial adalah 1.200 dikali setengah karena di pertengahan tahun, dan akumulasi depresiasinya dicatat di kredit. Jadi 1.200 kali setengah 600. Oke, paham ya di sini ya. Kalau misalkan dia bilang baru mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut depreciation expense pada akumulated depreciation atau mesin sebesar 600 karena 1.200 dolar dikali setengah itu dapatlah 600 gitu ya. Nah, dia bilang, oke kita next. Lanjut dulu. Kenzo belum selesai. Masih satu rangkaian Selanjutnya nanti Baret volunteer ganti orang. Oke. Ya, selanjutnya, Baret Group mencatat penyusutan atas sebuah mesin dengan biaya perolehan 18.000 euro selama 9 tahun dengan eh, dengan tingkatnya 1.200 euro per tahun. Jika mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro, maka Baret mencatat penyusutan hingga tanggal tanggal penjualan. Catat jurnal untuk mencatat penjualan aset tersebut adalah cash di debitnya 7.000 karena dijualnya 7.000. Lalu akumulasi depresiasinya 11.400, harga mesinnya itu 18.000 dengan biaya perolehan 18.000 euro, dan dari situ mendapat keuntungan yaitu 400 euro. Kayak gitu ya. Sampai sini paham ya. Harusnya ini nggak susah sih. Tinggal dia bilang dia ngeluarin cash berapa ya? 7.000. Aku mau depreciation-nya tadi kan 11.400 ya. Gitu. Udah 11.400. 11.400 dari mana Kenzo? Ya Bu. Kenzo. 11.400 dari mana? Dari depresiasi dapat dari tadi kan harga biaya perolehan 18.000 ya. Habis Mm-mm. itu eh, itu Bu, menggunakan depresiasi penyusutan dulu Bu, berarti Bu. Berapa? 11.400, tapi untuk mencarinya itu dengan hmm, Tadi kan dia bilang 18.000 ya. iya, Terus dikurangi 600 depresiasinya. Jadi berapa itu? 17.400. Oke. Dia ada stat angka 6.000 nggak di sini? Eh, enggak sih Bu. Oke. Berarti 11.400 dari mana? 1.400.
Ayo, dari mana Eh, teman-teman yang lain? Gimana, Kenzo? Maaf untuk yang Fatimah, itu saya masih gimana Kenzo? bingung. Udah paham? Gimana? Belum. Terkait depresiasi saya masih bingung. Dapat angka 11.400 ya. Gimana Fatimah? Nah, saya juga masih bingung Ibu, belum masih Ya nyari-nyari udah data. PR. PR dibaca buku paketnya, besok dijawab ya. PR, saya nggak mau ngejelasin PR. Berarti harusnya kalian teman-teman paham. Saya tanya minggu depan ya. Putri Meika Andini dari mana 11.400-nya? Putri. Putri Meika Andini. Putri itu ada dua ya. Ibu, Satu lagi Putri Aprilia. sebelumnya maaf kalau salah. Gak Jadi apa-apa, coba aja. 18.000 11.400 itu didapat dari 18.000 dikurang sama penyusutan selama 11 bener gak sih? Pokoknya 18.000 dikurang sama Hmm? Coba buka kalkulatornya sama guys. 6.600 Ibu. Iya 6.600 dari mana sayang? 6.600 itu dari 1.200 dibagi 2. Iya 600. Terus dapat 6.600 dari mana? Gimana sih? Iya, Ibu. Jadi 600 dikali 11 tahun kan akumulasi depresiasinya itu kan di sini udah diketahui sebesar 600. Nah, jadi tinggal dikali 11 tahun. Ntar hasilnya itu jadi 6.600. Nanti hasil 6.600 itu dikurang sama 18.000 yang didapat dari jadi 11.400 gitu, Bu. Oke, good. Tapi 11 tahunnya kata-katanya di mana ya? Putri, Ibu maaf tadi bener gimana? jawabannya bener. Ah, gimana sayang? Ibu tadi suaranya kurang kedengeran, tadi gimana Ibu? 11 tahunnya dapat dari mana? Bener kok 11 tahun gitu ya. Bu, Gimana Kenzo? ini saya baru nggak tadi. Jadi kan depresiasinya itu untuk 9 tahun itu selama setahun itu 1.200. Mm-mm. Dikali 9 itu 10.800. Nah, Oke, terus good. pada tahun ke-10 itu dia Dia kan cuma dijualnya di setengah. tengah bulan. Jadinya tambah Betul. 600. Jadi dapat tadi 11.400. Oke, good. Itu yang lebih bener ya. Makanya tadi saya nanya 11 tahunnya dari mana? Karena nggak di state di soal 11 tahun gitu. Good Kenzo. Jadi benar, 9 kali 1.200 adalah 10.800 ditambah dengan 600. Karena dia bilang in the middle of the 10 year for 7,000 dia bilang di sini kan. Tapi kan kita bilangnya berarti 10 tahunnya dia pakainya setengah tahun doang. Ya udah 600 aja dihitungnya gitu. Dapatlah 11.400. Kita harus ngeluarin cash-nya sebesar 7.000 kan dia bilang harus ngeluarin cash 7.000. Dapat cashnya sebesar 7.000 karena kita ngejual ya gitu. Kita dapat cashnya 7.000 karena kita ngejual. Harga mesin awal 18.000. Ya udah berarti ada gain on disposal of mesin sebesar 400. Gitu ya teman-teman ya pahami ya. Terus kalau ketemu di soal jadi nggak bingung. Oke, ini tinggal 2 slide terakhir. Ada involuntary conversion. Ini apa sih tadi udah dijelaskan ya. Saya mau baca aja yang teman-teman yang lain yang belum baca sambil Pujianti Hilary Hoy ya. Namanya Hoy itu marga marga ya. Oke, lanjut saya. Involuntary conversion. Kadang-kadang penggunaan suatu aset dihentikan karena suatu bentuk konversi tidak sukarela, seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau pengambil alihan oleh pemerintah, atau condemnation. Perusahaan melaporkan selisih antara jumlah yang diperoleh kembali, misalnya dari ganti rugi pengambil alihan atau klaim asuransi, jika ada, dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut diperlakukan sama seperti bentuk pelepasan aset lainnya. Oke, gitu ya.
Intinya dia nggak mau lah kejadian yang tidak terduga, makanya kenapa perusahaan itu kadang ngasih asuransi ya, gitu. Sebenarnya sih asuransi gunanya itu ya, kayak kamu kalau punya mobil, kan mobilnya anggapannya semoga nggak banjir, tapi kita tahu ya DKI Jakarta, Jabodetabek itu banyak terjadi kebanjiran, makanya kenapa kita asuransikan, termasuk mobil saya salah satunya. Ya untuk menghindari kalau efek-efek terjadinya banjir dan lain sebagainya, walaupun kita harus ngeluarin kos tuh sebesar berapa, misal asuransi harus kita bayarin 5 juta, 10 juta, tapi kan nanti kalau banjir kita bisa dapat istilahnya penanganan gitu ya. Dan penanganan mobil kalau banjir itu nggak murah ya teman-teman ya, mahal gitu. Makanya kenapa kalau ada asuransi dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya. Lanjut tadi siapa yang baca? Putri, siapa? Hilya. Nama depannya Puji ya? Puji, ayo baca lagi lanjutannya nilai terakhir. Halaman terakhir ini udahan. Oke. Camel Transport Corp harus menjual sebuah pabrik yang terletak di atas properti perusahaan karena berada berada tepat di jalur pembangunan jalan tol antar negara bagian. Camel menerima 500.000 dolar yang jauh melebihi nilai buku tanah sebesar 150.000 dolar dan nilai buku bangunan sebesar 100.000 dolar dengan biaya perolehan 300.000 dikurangi akumulasi penyusutan 200.000. Camel membuat jurnal. Jadi ada cash 500.000, Hmm. ada depresiasi bangunan 200.000, terus untuk kreditnya ada building 300.000, ada land 150.000, apa gain on disposal on plant asset 250.000. Oke, gitu ya teman-teman. Ya, tadi dia bilang apa? Nerimanya 500.000. Akumulatif depresiasinya 200.000. Langsung masukin aja buildingnya berapa. Dicatat di situ buildingnya 300.000 ya. Dikasih tahu di situ. Tanahnya 150.000. Berarti ada gain on disposal of plan asset sebesar 250.000. Gitu ya teman-teman ya. Selesai juga materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan nggak terkait materi hari ini? Tapi insya Allah ya, teman-teman bisa semua gitu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau kasih tugas saja. Tugasnya nggak usah dikumpulin fisiknya deh, kekasih. Saya kasihan si kasih ngumpulin-ngumpulinnya ya. eh Masukin aja ke GCR ya. Sambil saya mau buka di chapter 9 buku teman-teman ya. Ntar ya, saya lagi buka ini lama bukunya. Rabu ntar saya kabarin lagi ya, saya online apa offline ya kasih ya. Tapi kalau nggak bisa Rabu, Jumat itu kalian free di jam berapa ya? Saya cuman kosong jam 8 sampai 10 kalau Jumat. Kalau Jumat kami free setelah jam 12, Ibu. Dari jam 8 sampai jam 12 ada kelas. Paling kalau siang itu di atas jam 2 ya. Bisa sih yang kelas itu nggak lama, saya kasih kuis doang soalnya. Eh, Paling kalau saya nggak bisa Rabu jam 8, opsi lainnya itu Jumat di jam 2 ya. Itu opsi terakhir gitu. Itu kalian online kelasnya kalau Jumat biasanya. Iya, Ibu. Kelas apa kasih kalau Jumat? Jam 8-nya MKU Bahasa Indonesia, jam 10-nya akuntansi biaya, Ibu. Akbi sama siapa, Say? Budi ya, Udah biasanya online ya? Atau offline? online. Ntar ya, saya lagi buka nih chapter 9 nih. Kayak ada buku tebel aslinya itu di ruang prodi ya sebenarnya, makanya bukunya tuh ketinggalan. Kadang bawa-bawanya juga berat ya, bukunya tebel banget soalnya. Ini saya punya soft copy-nya juga sebentar ya. Chapter 9 mana sih? Sebentar.
Bentar ya. Kalian buka juga deh buku chapter 9 ya. Nah, ini udah nih ya. Oke. CA 97 kasih. Oke. CA 97. Terus CA 92. Bukan. CA 94. CA 95. Sama satu lagi yang terakhir tuh yang agak ini ya financial statement analysis case itu ya. Itu ada 4 pertanyaan kan langsung jawabannya aja nggak apa-apa what was. Tapi pakai cara ngitungnya dihitung juga gitu. Cuman soalnya nggak usah ditulis lagi gitu ya. Jadi ada 4 soal tadi ya. Coba kasih diulang kasih. Atau selain kasih. Gimana kasih? Bentar, Ibu. Tadi ada CA 97, CA 94, CA 95 sama financial statement yang tadi 4 soal itu, Ibu. Oke, 95 masuk ya tadi sebentar. 95 itu apa ya? 95, oke, benar. 97 ya. Iya, Ibu. Terus 9 berapa lagi tadi? 95, 97. Sama yang apa ya? Financial statement analysis case, Ibu. 94 ya? 94, 95, 97 tadi ya? Iya, Ibu. CA Oke, 94, benar. 5 sama 7 sama yang financial Ya, statement. financial statement case itu sebenarnya nggak terlalu ini banget ya. Cuman dia ada caranya gitu. Langsung aja jawab caranya. Maksudnya cara temannya nanti pakai cara dikerjain gitu ya. Nggak perlu ditulis ininya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nadifa, kamu mau saya alfakan? Nadifa, Oswaldus, muka kamu mana Oswaldus? Saya alfain ya. Saya alfain itu nggak di sini doang loh. Saya adil. Kalau saya panggil Gani itu, saya alfain ya. Hadir, Jangan Bu. saya nggak mau cuman kasih aja yang mendengarkan gitu ya. Kalau kasih saya panggil-panggil dia pasti nyaut. Dia kan PJ, pasti dia bertanggung jawab atas kelas ya. Makanya saya nggak pernah panggil kasih. Yang saya panggil yang jarang mendengarkan. Tiba-tiba aja saya panggil. Udah sampai mana nih? Nggak dia ya gitu ya. Gitu, oke. Saya mau screenshot ya teman-teman ya untuk absensi kehadiran ya. Oswaldus ada Oswaldus mendengarkan? Hadir, Bu, hadir. Oke. Oke, Nadifa nggak apa-apa on cam lagi. Nadifa mana? Sudah, Ibu. Oke, saya izin screenshot ya, first page ya. 1, 2, 3. Oke, second page. 1, 2, 3. Ntar saya kirim ke kasih ya. Oke, teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai Ya. bertemu di hari Rabu atau Jumat ya. Ntar saya infokan lewat kasih ya. Oke, makasih teman-teman semua. Gimana kasih? Enggak, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya bilang terima kasih, Bu. Iya, oke, makasih kasih dan teman-teman semua. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Terima kasih. Ya, teman-teman.